Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia. Di sini saya dari Pondok Pesantren Jamsu Islami Bumi Ayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bab pernikahan dalam Islam. Sebelumnya kita pasti sudah sering mendengar kata nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nikahun, yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya atau kata lain yang sama yaitu tazawwaja, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Secara etimologis, kata nikah mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Sedangkan secara terminologis, menurut 4 mazhab di dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, karangan Mardari, dijelaskan menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah yaitu akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual suami istri antara pria dan wanita. Yang ketiga, menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan wati atau bersetubuh. Yang keempat, menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah atau tasyid untuk membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita. Pernikahan merupakan sarana syar'i satu-satunya untuk melahirkan keturunan dan membentuk keluarga. Dan pernikahan juga merupakan sunatullah. Ulama dari golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah dengan akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah dengan ungkapan yang artinya akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas serta tidak ada keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh Al-Qur'an atau al-ijma. Golongan Syafi'iyah juga mendefinisikan nikah dengan ungkapan yang artinya akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan kata lain yang semakna dengan keduanya. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah dengan ungkapan yang artinya akad yang diucapkan dengan lafaz ankaha atau tazwij untuk memperoleh manfaat bersenang-senang. Dari definisi yang telah diungkapkan di atas, sering terdapat kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami istri karena akad merupakan hal yang mutlak dalam pernikahan. Di sini juga ada beberapa syarat atau rukun perkawinan. Yang pertama, untuk calon suami, syaratnya 1. Agama Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, jelas orangnya. Yang keempat, dapat memberikan persetujuan. Yang kelima, tidak terdapat halangan. Untuk calon istri juga ada syaratnya, yaitu yang pertama Islam, yang kedua perempuan, yang ketiga jelas orangnya, yang keempat dapat dimintai persetujuan, yang kelima tidak terdapat halangan. Di sini juga ada wali nikah. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama laki-laki, yang kedua dewasa, yang ketiga mempunyai hak perwalian, dan yang keempat tidak terdapat halangan. Dalam pernikahan juga harus menghadirkan saksi nikah. Yang pertama minimal 2 orang laki-laki, yang kedua hadir dalam ijab qabul, yang keempat dapat mengerti maksud akad, yang keempat Islam, yang kelima dewasa. Untuk menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kompilasi hukum Islam mendefinisikan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghalidhun untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sekalipun ada perbedaan pendapat dalam merumuskan perkawinan, namun masing-masing rumusan mengandung suatu unsur kesamaan, yaitu perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan dan suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua pihak yang dilaksanakan oleh pihak lain atau wali menurut sifat dan syarat yang ditentukan. Syarat untuk menghalalkan antara keduanya hingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Perjanjian yang dimaksud bukan hanya seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang, melainkan perjanjian yang suci dan mempunyai implikasi hukum untuk membentuk suatu keluarga. Karena perkawinan atau pernikahan adalah keberpasangan dan merupakan ketetapan ilahi atas semua makhluknya, supaya dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah untuk hidup berumah tangga dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat nikah seperti yang telah tadi saya jelaskan, dan untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dan hikmah pernikahan. Pernikahan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini, pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia, berkenan dengan pembinaan keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang antara sesama keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikannya di antaramu mawaddah dan warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera yang menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir batinnya. Dari sudut pandang sosiologis, pernikahan merupakan sarana fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip humanisme, tolong-menolong, solidaritas, dan moral yang luhur. Dilihat dari sudut ekonomi, pernikahan merupakan sarana fundamental untuk membutuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap pekerjaan, efektif dan efisiensi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu A. Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa. Menghalalkan hubungan kelamin antara suami istri untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Yang keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kasih sayang, menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar tanggung jawab. Selanjutnya, sini juga ada dalam pernikahan
juga ada mahar atau mahar terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul lan becik an-nisaa ing pira-pira wong wadon sadaqatihinna ing pira-pira mas kawin. Nihlah fa ing tibana mongko lamun ridho sapa an-nisa lakum kedua sira kabeh an syai'im saking suwiji-suwiji minhu saking sira kabeh nafsan awake dhewe. Fakuluhu mongko padha mangan sira kabeh hanian kang enak marian gawe bunga. Di sini pernikahan bisa menjadi jalur ketakwaan. Nikah itu bukan wajib, karena nikah itu sunnatullah. Berdasarkan surat yang tadi saya bacakan, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai syarat pernikahan dalam Islam. Mahar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyatakan kasih sayang dan kewajiban suami terhadap istrinya. Yang kedua, menunjukkan komitmen dan penghargaan dari pihak suami. Mahar juga dapat berupa barang, uang, atau yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Besaran mahar tidak diukur oleh hukum, melainkan diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Mahar juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama, mahar berupa benda berharga. Yang kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Kemudian yang ketiga, bukan barang gosok. Yang keempat, barang harus jelas keadaannya. Di sini juga ada macam-macam mahar. Yang pertama, mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad. Yang kedua, mahar misil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau sesudah pernikahan. Dalam hukum Islam, tidak ditetapkan jumlah mahar yang harus diberikan kepada calon istri, tetapi didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan keadaan atau tradisi keluarga. Di sini juga Rasulullah bersabda, carilah sesuatu atau mahar, cincin sekalipun yang terbuat dari besi. Jika tidak mendapati, maka mahar dapat berupa surat-surat Al-Quran yang kamu hafal. Selanjutnya, di sini juga ada poligami. Poligami menurut perspektif hukum Islam. Islam adalah agama yang mengatur kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur dan dibebankan kepada manusia untuk menegakkan dan harus menyebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikah atau kawin dengan 4 orang perempuan dalam satu waktu, apabila ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istrinya, baik dalam masalah nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka dilarang kawin dengan perempuan lebih dari satu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3, yang artinya apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil kepada perempuan yatim yang kamu kawini, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinlah dengan seorang saja atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Selanjutnya, Asbabun Nuzul surat An-Nisa ayat 3. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang gadis yatim di bawah asuhan walinya. Dia berserikat dengan walinya dalam masalah hartanya. Walinya itu tertarik kepada harta dan kecantikan gadis tersebut. Akhirnya dia bermaksud menikahinya tanpa memberikan mahar yang layak. Maka turunlah ayat ini. Adapun tafsir surat An-Nisa ayat 3, Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu bila kamu menikahinya,
maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahilah dia dengan orang lain, dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi, 1, 2, 3, atau 4. Dengan konsekuensi, kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalaman atau bergiliran, nafkah, perumahan, serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, tetapi pada dasarnya satu istri itu lebih baik, seperti dalam lanjutan ayat itu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami hanya sampai 4 orang saja. Ada juga surat An-Nisa ayat 129 yang memberikan pengertian bahwa kebolehan beristri banyak disertai syarat yang dapat berlaku adil. Sedangkan berlaku adil merupakan salah satu hal yang sangat sulit dicapai. Adil yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati. Kalau demikian halnya, memastikan adanya adil merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, kebolehan beristri banyak tidak bisa diperlakukan sembarangan. Diperbolehkan secara darurat bagi orang yang percaya benar akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.